Salam sejahtera bagi kita. Kita akan ketemu lagi dalam epistemologi Alkitab. Dalam epistemologi Alkitab ini ada pertanyaan, apa yang dapat diketahui manusia? Dapatkah manusia mengetahui bagaimana dan kapan alam semesta diciptakan? Alkitab menceritakan pertanyaan tersebut di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 6. Di sana Allah bertanya kepada Ayub. Bahkan pertanyaan Allah tersebut dapat diutarakan pada ilmuwan yang ada saat ini. Dapatkah mereka menjawabnya? Siapakah yang telah menetapkan ukuran dari alam semesta? Siapakah yang merentang tali pengukur pada alam semesta? Atas apakah sendi-sendi alam semesta dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Tidak satupun ilmuwan yang ada saat ini yang dapat memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan epistemologi yang diajukan Allah ini tanpa absurd. Alkitab dapat menjawabnya tanpa absurd. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apakah iman tidak rasional? Oh, tentu rasional. Karena apa? Karena rasional membutuhkan objek. Apakah iman tidak memiliki objek? Thomas Aquinas mengatakan, faith therefore grasps object they are not evident. What is evident is grasp reason. Itu dikatakan oleh Aquinas. Berarti iman memiliki objek. Hanya objeknya tidak kelihatan. Dan objek yang tidak kelihatan tersebut diserap oleh iman. Sedangkan apa yang kelihatan diserap oleh akal. Jadi iman berarti bukan irasional. Karena memiliki objek, walaupun objeknya tidak kelihatan. Dengan demikian, seharusnya ilmu pengetahuan harus dibangun berdasarkan supra-rasio dan rasio. Agar proses pendidikan melahirkan manusia yang cerdas, supra-rasio, yaitu iman, dan juga melahirkan cerdas rasio. Manusia yang demikian akan menjadi manusia yang baik, saleh, taat, dan cerdas. Beranjak dari pemikiran ini, maka kekristenan sangat erat kaitannya dengan iman dan rasio. Rasio yang bagaimana? Tentu rasio yang tunduk kepada Allah dan hukumnya. Allah telah memberikan hukumnya pada alam semesta. Jadi Allah telah memberikan hukumnya pada alam semesta. Alam semesta ini dapat seperti ini karena Allah sudah memberikan hukumnya di alam semesta. Hukum Allah yang ada di alam semesta inilah yang ditemukan oleh beberapa pemikir besar. Salah satu contohnya misalnya Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Setiap benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bawah dan tidak mungkin jatuh ke atas karena gravitasi. Karena manusia memiliki kecerdasan supra-rasio dan rasio, itulah sebabnya Allah memberikan mandat pada manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di sana dijelaskan tentang perkataan taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Dalam Kejadian 1 ayat 28 tersebut memberikan suatu indikasi bahwa manusia harus menggunakan rasionya dan bukan hanya supra-rasionya. Sebab sudah barang tentu manusia tidak cukup hanya beriman saja untuk mengelola bumi yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Sebab manusia itu diciptakan Tuhan untuk wakil Tuhan atas alam semesta. Jadi kalau mau tahu, mau lihat Tuhan, lihatlah pada manusia. Manusia itu wakil Tuhan atas alam semesta. Sebagian orang yang hanya mengandalkan supra-rasio, ya, iman saja, merupakan ekstrim kanan jadinya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi
Dia hanya yang penting iman, yang penting iman. Nah, epistemologi yang seperti ini adalah epistemologi kanan. Tentu kalau ada kanan, ada juga kiri. Epistemologi kirinya sebagian orang lain lagi itu mengandalkan rasio saja. Jadi merupakan ekstrim kiri. Pengembangan ilmu pengetahuan itu yang penting rasio. Iman tidak ada di sana. Padahal dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau menulis skripsi, tesis, disertasi, juga di sana ada iman. Apa itu iman? Yaitu ada hipotesis, ada asumsi. Itu adalah iman. Itu sebabnya dia mau meneliti. Jadi di sana ada iman. Nah, kemudian kita bisa melihat epistemologi Alkitab ini bahwa manusia terdiri dari supra rasio dan rasio, maka tak heran Alkitab sangat menekankan pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan. Bisa kita lihat misalnya dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Di sana sudah dijelaskan tentang haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Itu pendidikan yang diajarkan, yang diberitahu oleh Tuhan Allah kepada orang-orang Israel. Bahkan dalam kitab Amsal sangat menekankan tentang pendidikan. Misalnya, didiklah orang muda, ada di sana. Didiklah anakmu, katanya di dalam Amsal pasal 22 dan 29. Kitab Efesus juga menekankan pendidikan. Didiklah anak-anakmu, katanya, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, mengapa disertakan ajaran Tuhan? Mengapa tidak hanya rasionya saja, tidak hanya bekerja secara empirik saja, tetapi juga secara suprarasio? Karena Tuhan tahu. Nah, bahkan amanat agung kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat ke-20 menekankan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebenarnya di dalam Matius 28 ayat 20 ini? Yaitu ajarlah mereka. Apa yang harus diajar? Sebenarnya kalau kita lihat konteks Matius itu adalah yang mau diajar adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi rupanya yang mau ditekankan ajarlah bagaimana mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana mengasihi sesama. Ini yang mau diajar, ini yang mau dididik. Nah, di dalam konteks kekristenan, kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh epistemologi Alkitab tadi, maka kita bisa membuat satu aplikasi epistemologi. Aplikasinya adalah di dalam konteks kekristenan, pandangan David Hume bisa kita ambil makna yang sangat positif dari David Hume, yaitu karena mengingat umat Kristen untuk tidak begitu saja percaya dengan pelbagai pengalaman kerohanian. Jadi umat Kristen jangan percaya begitu saja dengan pelbagai pengalaman-pengalaman kerohanian itu. Pelbagai pengalaman-pengalaman kerohanian itu yang terus-menerus telah dialami itu tidak boleh langsung diterima sebagai suatu kebenaran sebelum mengevaluasinya secara kritis. Di sinilah kita perlu membuat epistemologi itu berkembang sehingga juga bisa diaplikasikan. Dan ketika diaplikasikan, iman kita menjadi stabil. Tuhan memberkati.